Halo, jumpa lagi dengan Kak Agus. Kali ini kita akan belajar tentang pembagian polinomial ya. Nah, di sini kita akan mencari hasil dan sisa pembagian dari polinomial 3x pangkat 3 dikurangi 7x kuadrat dikurangi 13x dikurangi 8 dibagi x min 4. Nah, kita akan lakukan dengan cara bersusun dulu ya. Mari kita cermati bersama-sama. Oke ya. Nah, di sini kita akan gunakan cara bersusunnya. Cermati caranya. Yang pertama, kita akan mencari bentuk 3x pangkat 3 ini ya. Di sini kan 3x pangkat 3 ini adalah pangkat tertinggi dari bentuk polinomial ini. Dengan mengalihkan x min 4 ini pembaginya. Terutama di bagian x ini yang kita perhatikan ya. Jadi bagaimana kita bisa menemukan bentuk x ini agar menjadi 3x pangkat 3. Nah, tentu kita kalikan ya. X ini kita kalikan. Kita kalikan dengan berapa? Yaitu kita kalikan dengan 3x kuadrat gitu ya. Kenapa 3x kuadrat? Tentu kalau kita kalikan 3x kuadrat dengan x akan kita peroleh adalah 3x pangkat 3 gitu ya. Nah, lalu di sini setelah kita dapatkan bentuk yang ini kita kalikan. Nah, 3x kuadrat kalikan x, 3x kuadrat kalikan 4. Dan kita tulis di bagian bawah di sini. Ya, 3x kuadrat kali x itu kita peroleh 3x pangkat 3 gitu ya. 3x kuadrat dikurangi 4 kita peroleh dikurangi 12x kuadrat. Tuh ya. Nah, dari sini seperti pembagian bilangan bulat, ini kita operasikan dengan pengurangan ya. Sehingga 3x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 3 kita peroleh nilainya adalah 0. Ya, 0, boleh tidak kita tulis ya. Dan ini min 7x kuadrat dikurangi 2x kuadrat. Nah, di sini kita harus hati-hati ya. Min 7x kuadrat gitu ya dikurangi dengan min 12x kuadrat. Nah, ini tentu menjadi operasinya adalah ditambah 12x kuadrat gitu ya. Nah, hasilnya adalah 5x kuadrat. Nah, ini kita tuliskan di sini ya, sahabat ya, adik-adik semua. Jadi di sini akan kita tulis hasil pengoperasian ini adalah 5x kuadrat. Ya, 5x kuadrat. Nah, berikutnya di sini ada min 3x. Ini kita turunkan, gitu ya. Sehingga kakak tulis di sini dikurangi 13x. Ya. Nah, langkah berikutnya, seperti tadi kita mencari bentuk x agar menjadi 3x pangkat 3. Berikutnya kita akan mencari bentuk x agar menjadi 5x kuadrat. Ayo ditebak, kira-kira kita kalikan berapa ya? Ya, betul, kita kalikan dengan 5x. Nah, ya, kalikan dengan 5x. Dan tandanya di sini kita gunakan tanda tambah. Kenapa? Karena x agar menjadi 5x kuadrat kita kalikan dengan bentuk positif dari 5x ya. Kita kalikan dengan positif 5x ya. Apakah selalu tambah di sini? Tidak ya. Bisa jadi di sini negatif, tergantung nanti yang mau ingin kita bentuk ya. Artinya x ini yang di bagian pembagian ini kita kalikan berapa supaya menjadi yang di sini. Jika di sini negatif dia ya tentu negatif. Karena kasus ini dia positif, kita positif gitu ya. Nah, seperti sebelumnya dengan di 3x kuadrat, di bagian ini 5x ini juga kita kalikan ya. Ini kita kalikan dengan x. Jadi Kak tulis di bagian ini 5x kuadrat. Ya, 5x kali x adalah 5x kuadrat. Berikutnya, 5x-nya juga Kak kalikan dengan negatif 4. Jadi, kita peroleh berapa? Ya, negatif
20x. Ya. Nah, berikutnya kita kurangi seperti sebelumnya. Ya, ini kita kurangi. Nah, 5x kuadrat dikurangi 5x kuadrat tentu hasilnya adalah 0. Jadi tidak perlu kakak tulis ya, tidak perlu kita tulis. Nah, yang perlu kita cermati adalah yang ini. Nah, ya, hati-hati ketika kita mengoperasikan ini. Jadi, di sini min 3x, min 13 ya, min 13x dikurangi dengan negatif 20x. Ini ya, min 3x dikurangi negatif 20x. Nah, ini tentunya pengoperasiannya menjadi seperti ini ya. Nah, dan hasilnya ayo berapa? Ya, 7x gitu ya, 7x. Sehingga di sini kakak akan tulis di bagian ini adalah 7x. Gitu ya, 7x. Nah, ini berikutnya yang terakhir ini kita turunin lagi nih. Nah, ini kita turun lagi sehingga kakak tulis di sini negatif 8 ya. Nah, seperti tadi 3x kuadrat pangkat 3, 5x kuadrat. Nah, sekarang 7x nih ya, 7x. Nah, kita cari nih x-nya ini supaya menjadi 7x kita kalikan berapa? Yap, betul. Kita kalikan dengan positif 7 ya, positif 7. Nah, lalu ini juga seperti tadi. 7-nya kita kalikan dengan x, kita peroleh 7x. Jadi kakak tulis di sini 7x. Ya. 7 dikalikan negatif 4, kak tulis di sini negatif 28 ya. Dan ini kita kurangkan. Nah, ini kita kurangkan. Sehingga kita peroleh ya, hati-hati di sini. Negatif 8 dikurangi negatif 28 ya. Nah, tentu operasinya menjadi seperti ini. Dan hasilnya adalah positif 20 ya. Sehingga di bagian yang ini kakak akan tuliskan nilainya adalah 20. Gitu ya, 20. Nah, dari sini sudah selesai kita membaginya ya. Sudah selesai kita membaginya. Dan mari kita cermati bersama-sama bentuk dan hasil pembagian bersusun ini ya. Jadi hasil pembagian dari 3x pangkat 3 dikurangi 7x kuadrat dikurangi 13x dikurangi 8. Hasilnya adalah 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 7 ya. Nah, ini kita sebut dengan hasil bagi ya, hasil bagi. Dan ini kita sebut dengan sisa ya, sisa pembagian. Dan yang ini tentu namanya adalah pembagi gitu ya, pembagi ya. Nah, seperti itu cara pembagian polinomial dengan cara bersusun ya. Semoga dipahami. Dan berikutnya kita akan mencoba menggunakan cara Horner. Mari kita cermati sama-sama ya. Oke ya. Nah, untuk cara Horner yang akan kita lakukan adalah pertama, kita pastikan terlebih dahulu bahwa bentuk polinomial kita ini itu dituliskan dari derajatnya atau pangkat tertinggi variabelnya yang tertinggi, kemudian diikuti dengan pangkat yang lebih kecil, selisih satunya, berikutnya selisih satunya, dan seterusnya. Jadi dia harus berurutan ya. Nah, karena apa? Karena nanti kita akan tuliskan koefisien-koefisiennya saja yang kita tuliskan dalam bentuk Horner ini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi misalkan di sini kan dia 3x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat min 13x dikurangi 8. Jadi kakak akan tuliskan dulu koefisiennya saja, yaitu adalah 3, lalu negatif 7, lalu negatif 13, dan di sini negatif 8. Gitu ya. Jadi dia harus berurutan. Jika misalkan nanti ada, misalnya di bagian x-nya nih dia tidak ada, ini ya, tidak ada x-nya.
Jadi koefisiennya dilompatin, jangan dilompatkan, tapi ditulis koefisiennya adalah 0, begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, dalam soal ini jadi koefisiennya 3, negatif 7, negatif 13, dan negatif 8. Lalu di sini kakak akan buatkan garis seperti ini ya. Oke. Dan di bagian di sini kakak akan mencari X sama dengan yang menyebabkan X min 4 ini menjadi 0 ya. Jadi karena di situ dia X min 4, maka X-nya akan sama dengan di sini 4 gitu ya. Kak akan pakai di sini 4 ya. Di sini ya. Nah, dan berikutnya langkah pengerjaan Hornernya adalah seperti ini. Pertama, 3 kakak akan turunkan dulu dan kak tulis di sini 3. Lalu 3 ini kakak akan kalikan dengan 4 yang ini ya. Dengan 4, maka 3 kali 4 adalah 12. Maka kakak akan tulis hasil perkaliannya di sebelah sini 12 ya. Lalu pengoperasiannya di sini adalah operasi penjumlahan. Ya, jadi kakak akan operasikan negatif 7 ditambah 12. Hati-hati, hasilnya adalah berapa? Ayo. Ya, betul. Hasilnya adalah positif 5. Gitu ya. Lalu langkah berikutnya 5 yang di sini kakak akan kalikan lagi dengan 4 yang di sini ya. 4, maka hasilnya kakak akan tulis di sebelah sini 20. 20. Gitu ya. Nah, kemudian kita tambahkan negatif 13 ditambah 20, hasilnya adalah berapa? Ayo. Yap, 7 hasilnya ya. Nah, setelah itu seperti yang tadi, 2 yang tadi sebelumnya, 7-nya sekarang kita kalikan kembali ke sini. Ya, kita kalikan dengan 4. Ya, kalikan 7 kalikan 4, hasilnya adalah 28. Dan ini negatif 8 kita jumlahkan dengan 28. Sehingga hasilnya kita tulis adalah 20. Gitu ya, 20. Nah, di sini sudah selesai ya. Nah, mencermati hasil dan sisanya, di sini kita cermati. Untuk bagian yang ini ya, kita peroleh 3, 5 dan 7. Nah, ini adalah koefisien. Ini adalah koefisien dari hasil baginya. Ya. Di mana nanti pangkat tertinggi dari hasilnya itu adalah pengurangan atau selisih antara pangkat tertinggi dari pembagi, yang dibagi ya, ini fx-nya, pembaginya yang dibagi dengan pembagi pangkat tertinggi dari ini. Jadi ini kan pangkat 3. Ini pangkat 1. Kita kurangi. Jadinya kan berpangkat 2 ya. Nah, hasilnya berarti dia koefisiennya berpangkat, variabelnya berpangkat 2. Jadi dia akan menjadi berderajat 2. Sekarang tinggal kak tulis di sini. Hasilnya 3x kuadrat ya, dan ini berurutan. Tambah, ini positif dia berarti tambah 5x. Dan ini tambah 7. Begitu ya. Nah, tambah 7. Nah, ini adalah hasilnya. Ya, ini adalah hasilnya. Nih. Hasil pembagian, ya, hasil bagi. Nih, ya. Sedangkan yang ini ya, ini adalah sisanya. Ya, ini adalah sisa pembagiannya. Nah, ya. Dan kita bisa bandingkan antara dari cara bersusun dan skema Horner ini atau cara Horner, kita peroleh hasilnya sama ya.
dan juga sisanya pun kita peroleh sama. Nah, seperti itu ya, sahabat ya, adik-adik semua, anak-anak dalam memahami pembagian polinomial. Mudah-mudahan kalian bisa, dan apabila kalian ada yang belum paham, kalian bisa putar ulang video ini ya. Itu tadi cara pembagian polinomial dengan cara bersusun dan cara hornat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!